poin garis besarnya setelah pertemuan dengan BPN ini seperti apa, Pak? Ya kan jelas, ya kita bisa mendengar semua kejelasan tadi. Oleh karenanya ke depan coba kita bersama-sama ya untuk mengevaluasi hal-hal baik buruk pun itu yang ada di wilayah selatan. Prinsipnya supaya air itu mengalir sampai jauh. Begitu lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh kan gitu. Artinya sampai ke laut. Supaya jangan terjadi lagi banjir itu ya. Sekarang persoalannya kan ada wilayah mangrove. Itu yang kita pastikan supaya berfungsi dia mengalihkan mengalirnya air sampai ke hilir itu ya supaya terukur ya. Supaya terukur air mengalir sampai jauh kan begitu. Kita fungsikan kembali. Di lapangan ada hambatan-hambatan. Salah satunya ada penerbitan sertifikat. Tadi kita udah lihat bersama bahwa itu masih diperdebatkan. Karena ada undang-undangnya yang saya sebutkan tadi, undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil itu tidak boleh melakukan sertifikat, tidak boleh juga ada kegiatan reklamasi, ya, tidak boleh ada penebangan pemotongan mangrove. Itu prinsipnya. Kita bikin supaya kawasan Tahura ini ya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan provinsi dan juga kepemilikan di wilayah perairan itu ya supaya masyarakat pun sadar ya sudahlah jangan diapa-apakan ya, jangan ada kegiatan karena ini terkait dampak besar banjir itu saya kira. Jadi sekarang persoalan kan ada kegiatan-kegiatan di sana. Kalau kegiatan itu kita tolerir itu sama dengan kita menutup pintu jalan air. Tadi kami juga sudah melakukan rapat ya dengan berbagai macam dari dinas, dari DPRD, dari Dewan di kabupaten juga. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ingin mencocokkan data yang kami dapatkan dengan apa yang terjadi di lapangan, sebagaimana sudah dilakukan kunjungan-kunjungan juga ke lapangan. Jadi apakah benar yang data yang diberikan dan kondisi asli yang ada di lapangan. Jadi ini penting ya bagaimana kita bergerak ke depannya agar bisa betul-betul mencarikan solusi yang terbaik juga untuk menjaga Bali dan agar tidak ada bencana lagi ya seperti ini, seperti banjir seperti itu yang bisa kita bilang cost-nya ataupun yang menyebabkan banjir itu banyak sekali. Jadi kita tidak bisa dengan pinpoint hanya misalkan sampah saja. Jadi ini semua menjadi satu kesatuan yang dimana kita harus bergerak bersama-sama. Dan di sini kami juga minta komitmen dari dinas-dinas terkait dan dewan-dewan yang ada di kabupaten karena mereka tahu daerahnya dapil masing-masing mereka. Jadi kami minta komitmennya bersama-sama agar kita bisa bergerak bersama-sama dan lebih tegas lagi ke depannya. Ya. Atau yang dikatakan sebagai pemilik pribadi. Maka itu baik pemilik pribadi maupun yang dikelola oleh Kehutanan dan Tahura, karena itu wilayah kawasan konservasi, supaya dipastikan kalau boleh ya jangan dulu diterbitkan sertifikat. Kalau boleh harus lakukan kajian yang dalam. Tadi kan Kepala Dinas Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu yang memahami betul terkaitan pesisir, harus ada dulu koordinasi ke situ. Apakah ini wilayah yang boleh disertifikatkan apa tidak? Karena dalam Undang-Undang 27 2007 pasal 35 dan pasal 73 itu mengatur sanksi dan mengatur juga tidak boleh ada kegiatan, kan jelas itu. Tapi tiba-tiba tadi juga ada temuan bahwa tidak bisa mereka menjelaskan ya. BPN saya tanya dasar permohonan sertifikat itu apa? Kan belum bisa. Ada 106 sertifikat itu terbit. Dasarnya dasar permohonan itu kok dibolehkan tuh apa dasarnya? Ada pemecahan-pemecahan dan sebagainya ya. Tanah itu tadi juga disampaikan BPN Badung, ada juga yang di dalam kawasan kan terbukti. Juga di sana ada kegiatan usaha-usaha. Kalau dasar penerbitan sertifikat ini ditoleransi, kan gitu akan banyak tempat-tempat usaha nanti di sana dan akan menutup ruang jalan air dari hulu ke hilir. Tadi kan sudah jelas yang kita evaluasi, pinggiran sungai itu
Regulasinya 3 sampai 5 meter, baru boleh ada kegiatan. Tapi hampir seluruh pinggir sungai itu udah orang bangun di tepi. Bahkan di wilayah kita sidak itu terbukti memang itu belum ada izin dan memang di pinggir sungai. Maka itu kami minta supaya ditutup. Itu di daerah das. Di daerah das itu ada permasalahan. Ya, tadi jelas. Nanti BWS akan melakukan evaluasi, akan melakukan normalisasi sungai. Berarti ada pembongkaran seperti itu, Pak? Ada juga kegiatan pembongkaran. Nanti kan itu pihak kejaksaan juga akan melakukan penyidikan. Tadi kan juga itu supaya BWS itu melaporkan kepada kami berapa ada titik-titik yang besar-besar, apakah kegiatan pengembang, ada kegiatan usaha yang besar yang persis di pinggir sungai, harus dia laporkan kepada kami dan harus ada evaluasi. Di samping juga BWS juga akan mengeruk, ya akan mengeruk itu air-air, jalur-jalur air yang ada dari sungai-sungai itu dari hulu sampai hilir. Daerah selatan itu kan kurang pengerukan, termasuk di Mall Bali Galeria, di pinggiran Jalan Bypass Ngurah Rai, itu belum maksimal pengerukannya. Kita lihat dangkal sekali. Nah, itu sebagai salah satu evaluasi. Dan evaluasi lainnya itu juga termasuk alih fungsi lahan, termasuk juga mangrove, juga yang dikatakan selatan. Dan saya menambahkan karena rapat ini kita melakukan pendalaman lagi karena tentunya informasi-informasi yang kami dapatkan harus di cross check juga agar tepat ya nanti solusi yang ditawarkan dan aksi-aksi dari penegakan hukum yang bagaimana, lalu apakah ada betul-betul ada pelanggaran, lalu bagaimana kita menertibkan seperti itu. Jadi kami perlu pendalaman yang lebih lanjut dan karena itulah tujuan dari rapat ini sebetulnya. Dan pastinya setelah rapat ini akan dilaksanakan koordinasi yang lebih lanjut lagi dengan pihak-pihak terkait karena bisa dibilang kompleks juga ya permasalahannya, banyak sekali yang perlu kami tegaskan, perlu diluruskan karena banyak informasi-informasi yang masih kami perlu carikan fakta-fakta dan cross check bagaimana di lapangan dan datanya. Ada pemanggilan untuk